البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: Al-Hadisul Arba'un Ba'dal Alaf 1040. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala aqbalna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kami datang, yaitu kami tiba pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza kunna bi dhahril Madinah, sehingga apabila kami sudah ada di atas Madinah, mungkin apa? Datang dari jauh melewati dataran tinggi, sudah dekat dengan Madinah. Lihat dari jauh, lihat dari ketinggian itu. Qal ayibuna ta'ibuna abidun li rabbina hamidun. Hampir sama dengan apa hadis Ibni Umar. Mengatakan kami adalah orang-orang yang kembali, kami adalah orang-orang yang bertaubat, kami adalah orang-orang yang beribadah, kami adalah orang-orang yang memuji Rabb kami. Hanya kepada Rabb kami memuji. Falam yazal yaqulu dzalik. Terus menerus beliau mengucapkan itu, menunjukkan dzikir yang seperti ini bukan hanya diucapkan satu kali, disunahkan diulang-ulang. Hatta qadimnal Madinah, sehingga kami tiba di Madinah. Dari ketinggian melihat Madinah, terus mengucapkan ini sehingga betul-betul tiba di kota Madinah. Rawahu Muslim. Ini sudah pernah kita lewati belum ya? Iya, sudah pernah dilewati dohirnya. Disebutkan dalam dikatakan di sini rawahu Muslim. Disebutkan dalam catatan kaki kata Syekhuna Abu Amr, bal rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi bukan hanya Muslim. Kemudian mengatakan wa qad tabi'al mu'allifu fil wahm al-iktisar ala azbihi li Muslim wahdahu sa'iru man haqqaqal kitab. Berarti tabi'al mu'allifa. Semua yang mentahqiq kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin, mengikuti ucapan Imam Nawawi. Hanya mengatakan ini riwayat Muslim, padahal ini adalah riwayat Bukhari juga. Adapun syarah dari lafaz-lafaz tadi sudah pernah kita lewati. Sekarang kita masuk ke bab yang baru. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-babus samin was-sab'in, al-babus samin was-sab'un ba'dal mi'ah 178. Bab istihbab ibtida'il qadimi bil masjid. Disunahkan untuk orang yang tiba di kampungnya itu memulai dengan masuk ke masjid alladzi fi jiwarih, yang ada di dekatnya. Kalau apa pulang dari safar yang jauh itu. Thayyib. Wa sholatihi, disunahkan dia salat fihi rakaatain, salat 2 rakaat. Thayyib. Pembahasannya telah pernah kita lewati tentang ini tatkala kita membahas apa waktu sebelum ini ya, tentang apa hadis Anas dan juga hadis Jabir, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk orang yang pulang dari safar yang jauh yang lama kemudian tiba malam hari langsung dia masuk rumah, tapi hendaknya disunahkan untuk dia tibanya siang, ataupun kalau tibanya malam dia rehat-rehat dulu di masjid. Ini sudah pernah kita bahas. Nah, sekarang Imam An-Nawawi membahas secara khusus di dalam suatu bab. Al-Hadisul Hadi wal Arba'un Ba'dal Alaf 1041. An Ka'ab bin Malik radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tiba dari safar, bada'a bil masjid, beliau memulai dengan masjid. Walaupun ada hak keluarga, hak anak-anak, tapi tetap sunnahnya adalah kita mendahulukan hak Allah demi kemaslahatan yang lebih besar justru. Tanpa merugikan hak anak istri. Jelas hubungan ada, karena sering di dalam safar itu ketika mau pulang atau apa, Nabi mengirimkan utusan untuk memberitahu orang-orang di Madinah bagaimana perkembangan peperangan atau ini atau itu. Maka keluarga pun tidak kebingungan. Di sini Nabi memulai dengan masjid, faraka'a fihi rak'atain.
beliau sholat 2 rakaat di sini. Ini sholat apa? Sebagian ulama mengatakan sholatul qudum, sholat tatkala tiba dari suatu safar. Tapi yang lain mengatakan yaitu sholat tahiyatul masjid, dan ini yang lebih jelas. Walaupun pendapat pertama pun kita tidak mengatakan ini salah atau apa. Pendapat kedua lebih jelas karena terkait dengan masjid. Karena tidak disebutkan dalil yang sahih tatkala Nabi pulang dari safar siang hari masuk ke rumah langsung beliau sholat 2 rakaat, tidak disebutkan. Tapi dalil-dalil yang ada selalu terkait dengan masuk masjid, pulang dari safar masuk ke masjid kemudian sholat 2 rakaat. Maka yang lebih kuat memang terkait dengan masjid. Kecuali kalau memang di sana ditemukan dalil yang sahih atau yang hasan, Nabi pulang dari pergi jauh masuk rumah kemudian sholat 2 rakaat, maka ini menguatkan pendapat bahwasanya sholatnya sholat qudum, istilahnya ketibaan dari safar. Makanya rata-rata pensyarah ketika mensyarah hadis Ka'ab bin Malik menyebutkan ini adalah sholat tahiyatul masjid. Intinya adalah disunahkan, tidak sampai wajib. Kalau memang dia pulang di waktu matahari masih terang, istilahnya cuaca masih terang, dia boleh langsung masuk ke rumah, istilahnya tidak lewat masjid. Ini mustahabnya begitu. Mustahabnya adalah ke masjid lebih dahulu, sholat 2 rakaat, baru kemudian mau duduk-duduk atau langsung masuk ke rumah, tidak masalah. Adapun kalau malam hari adalah datang dalil khusus yang kita lewati di situ pembahasannya. Dan hadis ini menunjukkan pengagungan terhadap masjid, yaitu sholat 2 rakaat. Sebagai apa? Bentuk sholat tahiyatul masjid. Dan juga dari hadis ini disebutkan oleh para pensyarah, di antara hikmahnya adalah agar orang yang di rumah itu memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, mungkin mandi-mandi dulu, berwangi-wangi, menyambut kedatangan suami dengan apa? Dengan suasana yang gembira, yang wangi. Rumah pun sudah dipersiapkan dengan baik, dikemas, makanan pun sudah disiapkan, atau mungkin apa bilik istilahnya katil dan tilamnya pun sudah disiapkan dan sebagainya. Karena boleh jadi walaupun yang datang itu sudah memberitahu sebelumnya ini kami akan tiba, tapi belum tentu diketahui secara pasti tiba jam berapa. Jangan-jangan tibanya mengejut, boleh pulang dengan lebih cepat dari yang diperkirakan. Kasihan yang di rumah belum siap untuk menyambut dengan suasana yang terbaik. Karena yang di rumah juga ingin menggembirakan orang yang datang, ingin mempersiapkan segalanya sebaik-baik mungkin dan sebagainya. Maka ini menambah kesempatan untuk yang di rumah memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, membersihkan apa yang perlu dibersihkan, dan menyiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Ini adalah demi kemaslahatan semua pihak. Karena kalau ini dilanggar, walaupun tidak sampai haram, boleh jadi akan timbul kekurangan-kekurangan. Nanti sudahlah yang datang dari jauh itu letih, tahu-tahu di rumah segalanya masih berantakan, belum kemas, baunya pun masih belum sedap, belum dihilangkan sampah-sampahnya misalkan, atau yang semacam itu. Atau tahu-tahu ada kotoran hewan yang dipelihara belum sempat dibersihkan. Maka sunnah Nabi pasti ada hikmah yang besar di dalamnya untuk demi kemaslahatan semua pihak, tanpa ada sikap buruk sangka kepada yang di rumah. Oh, saya khawatir keluarga saya berkhianat, maka saya pulang dengan mengejut. Itu tak boleh. Sebagaimana kita tidak ingin dituduh, maka hendaknya kita juga jangan menuduh, kecuali jika ada korinah-korinah yang buruk, boleh memastikan. Karena sebagaimana yang di rumah berpotensi untuk dituduh, maka yang pergi jauh juga berpotensi untuk dituduh, terutama orang-orang awam tapi sampai bila awam terus nggak mau ngaji, terutama yang sering orang-orang kalau yang di sana seringnya yang istilahnya yang kerja di pelayaran ekspedisi yang berbulan-bulan membawa barang dari satu pulau ke pulau yang lain atau sampai ke negeri yang lain. Beberapa orang cerita ke anak biasa mereka berbulan-bulan bawa barang ke negara-negara yang jauh, dan sebagian naudzubillah namanya awam fasik di tempat di istilahnya di setiap dermaga ada tempat untuk dia berkhianat di situ, mengkhianati keluarganya, berbuat maksiat
di dermaga-dermaga, di pelabuhan-pelabuhan. Kota pelabuhan cenderung memang lebih besar dan lebih berkembang daripada kota yang jauh dari lautan. Tapi perkembangannya banyak juga perkembangan yang buruk-buruk, tempat perzinaan, tempat perjudian dan sebagainya dan seterusnya. Demikian pula yang orang-orang yang seperti itu, kecuali yang mengaji, yang bertakwa, insya Allah tidak layak untuk disikapi dengan buruk sangka. Tapi orang yang tidak belajar, yang tidak takut kepada Allah, dia banyak yang ada cerita-cerita seperti itu, banyak sekali. Makanya dikatakan gaji mereka besar, tapi ketika pulang sebagian hilang kemana? Yaitu dibawa ke tempat-tempat maksiat itu, padahal gajinya besar sekali, ditipu oleh syaitan. Maka sebagaimana yang di rumah mungkin saja untuk dicurigai, untuk disangka dengan persangkaan yang buruk oleh mereka sesama orang awam. Demikian pula yang safar jauh juga layak untuk dicurigai atau dituduh bagi orang-orang awam itu. Kalau engkau sendiri tidak ingin dituduh, saya pergi jauh, saya jujur, maka hendaknya Anda juga bersikap demikian pada keluarga yang ditinggal di rumah. Jangan berburuk sangka pada mereka, jangan berpikiran negatif. Sebagaimana Anda ingin selalu disangka dengan persangkaan yang positif, maka demikianlah hendaknya Anda demikian. Laksanakan sunnah Nabi. Jangan buruk sangka kepada istri yang di rumah. Ketika pulang, bagi tahu, kemudian singgah dulu di masjid untuk istirahat, untuk memuliakan masjid Allah, baru kemudian pulang ke rumah. Itulah sunnahnya. Baik. Langsung kita masuk ke muka surat untuk ke bab yang berikutnya. Al-babut tasi'u was sab'un ba'dal mi'ah 179. Babu tahrimi safaril mar'ati wahda. Diharamkannya perempuan bersafar sendirian. Ini semua adalah demi kemaslahatan mereka. Pembahasannya bukan sekedar mahram itu sekedar sebagai cop. Kalau ada mahram boleh, kalau tidak ada mahram tak boleh. Kemudian sekedar untuk cop saja, tidak. Pasti ada hikmah yang besar di balik itu. Kita tahu wanita itu tenaganya kurang, akalnya juga kurang, keberagamaannya juga kurang. Kalau laki-laki aja cari yang sempurna aja susah, bagaimana dengan yang perempuan? Makanya mahram harus selalu ada di bagian-bagian yang memang di situ hikmahnya besar, ditunjukkan oleh syariat, dicontohkan oleh para salaf. Terutamanya adalah di waktu safar. Kalau kita di kampung sendiri aja terkadang tergoda untuk maksiat, kita semua bukan orang maksum, godaan itu selalu ada setiap saat, tapi harus dilawan. Wanita pun mengalami itu. Demikian pula di waktu safar yang jauh dari keluarga yang banyak. Maka godaan setan itu banyak sekali. Setan dari kalangan jin dan juga setan dari kalangan manusia. Atau mungkin ketika naik kendaraan perlu pelindung karena di mana-mana banyak perompak atau pencuri atau pencopet atau penggendam yang pukau, hipnotis. Laki-laki yang akalnya biasanya lebih kuat aja banyak juga yang mengeluh terkena hipnotis, apalagi perempuan lebih mudah lagi untuk terhipnotis. Banyak orang jahat, banyak serigala di luar sana. Demikian pula misalkan kendaraannya bermasalah, harus dibantu ini itu. Kalau tidak ada mahram dia, maka ini masalah. Baik. Demikian pula masalah-masalah yang lain. Mungkin kalau sendirian tergoda untuk maksiat, tapi kalau ada mahram lebih punya rasa malu dan menjaga diri. Demikian pula pengganggu juga berpikir beberapa kali kalau untuk mengganggu, karena ada mahram yang siap untuk melindungi atau siap untuk menelpon polis atau apa. Ini semua ada hikmah yang besar di balik itu. Baik, al-hadisul asani wal arba'in, hadisul asani wal arba'un ba'dal alaf 1042. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir tusafiru masirata yaumin wa lailatin illa ma'adhi mahramin 'alaiha. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia bersafar dalam jarak sehari semalam kecuali bersama mahram dia yang menyertainya. Baik, 'alaiha
Ala di sini kata para mufassir sebagian pensyarah isti'la, yaitu menguasai, bukan mahramnya malah penakut, malah didominasi dan seterusnya. Makanya telah diisyaratkan sejak awal, mahram ini bukan sekedar cop, bukan sekedar stempel, oh ini ada mahram. Tapi lihat, dia yang mendominasi atau dia yang dikendalikan oleh perempuan itu. Harusnya dia yang memimpin, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin bagi perempuan. Bukan malah sekedar ditempelkan saja, walaupun dia tak mampu apa-apa, yang penting ada mahram. Bukan begitu. Dia tugasnya, mahram itu ada tugas sebagai wali untuk melindungi, sesuai dengan namanya wali, yaitu sebagai nasir, penolong. Thayyib. Karena di antara makna walayah adalah nusrah. Dan juga sekaligus untuk apa? Seperti yang diistilahkan sebagai wali dari wilayah kekuasaan, dia yang menguasai wanita itu, bukan malah dia yang dikendalikan, dikuasai dan sebagainya. Thayyib. Disebutkan di sini yaitu tu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini tidak memiliki mafhumul mukhalafah, berarti perempuan kafirah halal, bukan macam itu. Tetapi ini sebagai peringatan, karena syariat itu berlaku untuk semua. Yaitu kalau memang engkau beriman pada Allah, taatilah syariat Allah. Kalau engkau beriman pada hari akhir, tahu ada hari pemeriksaan di hari kiamat dan hari pembalasan, hendaknya engkau jangan melanggar masalah ini. Sebagaimana tidak boleh melanggar syariat yang lainnya, syariat-syariat yang lain. Antusafiro asalnya, tapi di sini annya dihapus takhfifan. Karena kita tahu la yahillu, ini yahillu fa'ilnya yang mana? Fa'ilnya yang di belakang. Antusafiro, yaitu takdirnya apaan dengan fi'il mudhari setelahnya, yaitu as-safaru. Takdirnya la yahillu as-safaru masirata yaumin wa lailah limra'atin. Baik. Anya mana? Anya dihapus takhfifan untuk meringankan pengucapan. Harusnya ada an memang. Kemudian istilah perjalanan sehari semalam ini bukan sebagai batasan, karena dalil-dalil yang lain menunjukkan tidak dibatasi seperti itu. Intinya adalah safar, perjalanan yang jauh, yang mana ini berpotensi adanya gangguan-gangguan karena jauh dari keluarga, jauh dari kabilah dia, jauh dari mahram yang akan melindungi dan mengawal, menjaga dia dan seterusnya. Jadi istilah yaumin wa lailah ini bukan sebagai pembatasan. Karena boleh jadi, terutama di zaman sekarang, perjalanan 12 jam orang sudah mampu untuk melewati beberapa negara, boleh jadi. Beberapa 12 jam pun sudah melewati 3 atau 4 negara, itu boleh jadi. Dan berbagai permasalahan boleh saja terjadi dengan jarak yang sejauh itu, melewati beberapa negara. Baik. Makanya yaumun wa lailah ini bukan sebagai hasar, bukan sebagai pembatasan, tapi intinya adalah safar. Baik. Kecuali yang dia disertai dengan mahram yang mengawasi dia, mengawasi, melindungi, menolong, memudahkan dan seterusnya. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.